Selamat siang teman-teman dan Ibu Anggia selaku dosen pengampu. Kali ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Puji Lestari, Veranita Simbolon, Apriansa, Mulyani, Diana Natalia. Kali ini akan melakukan sosiodrama terkait laporan tertulis studi kasus BK dengan judul kurangnya dukungan orang tua mengakibatkan siswa tidak memiliki motivasi belajar. Adapun di sini pemeran dalam sosiodrama kali ini adalah Siti Akila yang diperankan oleh Puji Lestari. Lalu ada Diana Natalia selaku guru BK, Veranita Simbolon selaku guru wali kelas Siti Akila di kelas 12, Ibu Mulyani selaku ibu dari Siti Akila sendiri, yang terakhir ada Apriansah sebagai ayah atau bapak dari Siti Akila. Siti Akila di sini adalah salah satu siswi murid kelas 3 sekolah SMK Bogor, di mana Akila mengalami kesulitan karena ingin melanjutkan sekolahnya atau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Untuk Akila sendiri rencana ingin menjelaskan permasalahan yang dihadapinya melalui konseling ke ruangan BK. Di suatu siang, Akila mendatangi ruang BK dan mencoba mengutarakan masalah yang dihadapinya kepada Ibu Lia selaku guru BK. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu maaf, saya mengganggu waktu istirahat Ibu nggak Bu? Oh enggak, silakan masuk. Kalau boleh tahu dari kelas berapa? Perkenalkan nama saya Siti Akila dari kelas 12 Bu. Oh Akila, Siti Akila ya. Boleh saya panggil Akila aja? Boleh Bu, boleh. Baik, Akila silakan duduk dulu. Kalau boleh tahu, Akila ada keperluan apa nih hari ini sampai mengunjungi saya di ruang BK ini? Saya pengen cerita Bu, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Oh boleh, kalau boleh tahu, Akila mau cerita tentang apa nih? Mungkin dari nilai-nilai sekolah atau mungkin masalah pribadi Akila sendiri? Masalah saya sih Bu. Masalah pribadi? Mm-mm. Oh, masalah pribadi ya, berarti di luar sekolah kalau gitu ya. Ya. Mungkin ada kaitannya sama keluarga atau teman sekelas mungkin atau teman di sekolah sini? Sama keluarga sih Bu, kalau di sekolah saya aman. Oh, sama keluarga di rumah. Ya, Bu. Sama orang tua, ayah, ibu, atau mungkin sama adik atau kakak? Ayah sama Ibu di Oh, rumah. sama ayah dan ibu di rumah. Baik. Kalau boleh tahu masalahnya kira-kira yang seperti apa nih Akila, biar nanti ibu bisa bantu. Saya pengen lanjut kuliah Bu. Oh, mau lanjut kuliah. Iya, kamu udah kelas 12 ya? Ya, Bu. Mau ngelanjutin ke perguruan tinggi mana nih Akila nanti? Pengen di negeri sih Bu, tapi kemarin udah daftar PDSS tapi gak masuk kuota. Oh, nggak masuk kuota, udah didaftarin dari sekolah ya? Karena memang di setiap sekolah sih yang saya tahu memang ada dibatasi sih, jadi tidak bisa hanya beberapa orang saja. Kebetulan sekolah kita cuma dapat kuota 5, kalau nggak salah ya. Iya Bu, saya jadi bingung Bu harus kayak gimana. Tapi kan bisa lewat jalur yang pakai jalur PDSS kemarin Akila nggak lulus. Itu kita punya jalur yang selanjutnya kan Akila yang sebentar lagi akan dibuka ya pendaftarannya. Iya Bu, Melalui jalur SBMPTN gimana? Akila mau coba mungkin? pengen coba Bu, tapi ini aja nih saya yang nggak masuk kuota belum bilang sama ayah atau ibu karena takut ngebebanin mereka Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu orang tua Akila bekerja apa ya? Ayah pegawai swasta, kalau ibu ngejahit. Oh ayah pegawai swasta, sama ibu menjahit. Berarti ada
pemasukan tambahan juga dari Ibu juga ya? Iya Bu, ada. Kalau gitu mungkin bisa kemarin belum cerita sama orang tua kalau yang PDSS-nya itu nggak masuk, sehingga Akila mau coba pakai yang SBMPTN. Iya Bu. Tapi Akila nggak enak gitu. Iya, Kalau saran dari saya, coba dibicarain mungkin sama ayah dan ibu. tapi nanti Mungkin mereka ayah bisa saya marah membantu, nggak ya karena Bu? kayak finansial juga ya. Nanti ayah Nggak saya mungkin lah, marah. orang tua kan pasti. Karena orang tua kan juga pasti akan mengupayakan yang terbaik untuk pendidikan anaknya ya. Kalau menurut saya, kalau Akila bicara baik-baik dengan beliau, mungkin orang tua Akila nanti akan terima. Tapi di rumah ini Bu, harus ada biaya yang keluar tiap bulan gitu. Jadi bukan buat saya aja. Harus ada adik yang dibiayain karena sakit. Oh, adiknya sakit di rumah. Iya, Bu. Oke, kalau boleh tahu sakit apa untuk adik Akila sendiri? Kalau itu saya belum berani cerita, Bu. Saya gimana ya? Belum berani ceritain kalau adik saya sakit apa. Oke, kalau memang dari Akilanya sendiri memang belum bersedia untuk menceritakan masalahnya secara terbuka, kita di BK itu kan ada asas keterbukaan dan kerahasiaan ya Akila, di mana saya juga di sini sebagai guru BK memegang asas kerahasiaan, di mana nanti masalah yang Akila hadapi sendiri, ada rahasia-rahasia mungkin yang Akila nggak bisa ceritakan, itu nggak akan saya sampaikan ke pihak-pihak terkait. Namun kalau dari Akilanya sendiri juga harus memberikan asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kalau masalah yang Akila jelaskan itu tidak secara terbuka, itu saya juga akan kesulitan membantu Akila menyelesaikan masalah yang Akila hadapi. Jadi saran dari saya mungkin Akila boleh dipikirkan dulu kalau memang tadi ada hal yang nggak bisa diceritakan ke saya, mungkin Akila kalau bisa bicara langsung ke orang tua secara internal gitu supaya tidak ada pihak luar yang ikut di dalam masalah ini. Atau mungkin kalau Akila butuh bantuan saya, ya Akila harus bisa menceritakan masalahnya, duduk perkaranya secara jelas dan terperinci supaya saya juga tidak salah memberikan arahan nanti. Gimana? Boleh saya pikir-pikir dulu gak, Bu? Nanti saya boleh, silakan. Ke ruang Bu. Boleh, silakan. Baik, kalau gitu saya kembali lagi ke kelas ya, Bu. Makasih atas waktunya hari ini. Ya, terima kasih Akila. Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah keluar dari ruang BK, Akila memikirkan masalah yang dihadapinya. Dia pun tidak berani menceritakan kondisi sebenarnya jika adiknya mengalami sakit yang tidak bisa yang dianggap sebagai aib keluarga, di mana adik Akila sendiri mengalami autisme atau disabilitas, sehingga setiap bulan keluarga Akila harus melakukan pengobatan atau controlling serta treatment adik Akila tersebut, sehingga Akila juga khawatir apabila ia menceritakan masalahnya, di mana harus mendaftar sekolah berbayar melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang berbayar, akan memberatkan ekonomi keluarga. Namun di hari kedua akhirnya Akila memberanikan diri karena sampai dengan saat itu dia juga belum menceritakan ke ayah dan ibunya kalau dia tidak lulus PDSS. Dan dia juga memutuskan untuk menceritakan kondisi adiknya tersebut kepada guru BK. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Selamat siang Akila, waalaikumsalam. Silakan masuk Akila. Baik Ibu, terima kasih. Ya, gimana Akila? Apa kabar hari ini? Baik Ibu.
Saya mau ngelanjutin yang kemarin setelah saya pikir-pikir, karena Ibu udah bilang tentang semua asas yang ada di BK, saya mau ceritain semuanya, Bu. Oh, boleh Akila. Jadi kemarin saya masih takut ya, Bu. Jadi sampai sekarang saya belum bilang ke ayah saya kalau misalkan saya gak lulus PDSS dan gak masuk kuota. Terus saya mau ceritain yang kemarin, Bu, tentang adik saya. Gimana adiknya sakit apa? Sudah bisa diceritakan ke saya? Adik saya sakitnya stabilitas, Bu. Jadi tiap bulan kan harus ada pengeluaran gitu. Kalau misalkan saya bilang ke ayah saya kalau mau masuk SBM kan itu harus ngeluarin biaya lagi, Bu. Saya takut ngebebanin mereka. Jadi adiknya, mohon maaf sebelumnya disabilitas ya Kila ya. Jadi tiap bulan harus berobat ya. Ya. Kayak pengobatan alternatif atau treatment dokter gitu ya Kila. Iya, Bu. Oke, saya paham kalau kayak gitu. Cuma mungkin di sini dari Akilanya sendiri nggak berani bilang sama ayah atau ibu ya kalau Akila mau coba daftar sekolah yang SBMPTN tadi karena ada biayanya ya, takut memberatkan bapak atau ibu di rumah gitu ya. Iya, Bu. Kalau memang Akilanya nggak berani cerita sama orang tua, di sini saya lihat Akila kan ada niat ya untuk melanjutkan pendidikan, hanya saja terkendala di finansial keluarga mungkin ya yang kita juga nggak tahu nih ayah atau ibu Akila sendiri bisa menyanggupi atau tidak untuk biaya melanjutkan sekolah Akila sendiri. Kalau Akila memang sekiranya tidak berani bicara langsung dengan orang tua Akila, boleh saya undang orang tua Akila nanti ke sekolah biar nanti saya minta bantuan wali kelas Akila kelas 12 itu Bu Nita ya wali kelasnya kalau nggak salah. Boleh, Bu, tapi boleh saya undang. Boleh, Bu, tapi saya nggak berani bilang ke ayah saya langsung kalau misalkan diundang sama ibu. Oke, nggak apa-apa. Nanti biar saya coba bilang ke Bu Nita untuk kirimkan surat undangan dari sekolah untuk orang tua Akila gimana? Boleh, Bu, boleh. Oke deh kalau kayak gitu. Baik, nanti saya proses segera ke Bu Nita ya setelah istirahat siang ini. Baik, makasih Akila ya untuk informasinya ke saya. Jadi saya sudah tahu nih poin-poin permasalahan yang Akila hadapi saat ini. Semoga aja besok saya bisa bicara sama orang tua Akila secara langsung. Jadi nanti kita bisa dapat temukan solusinya bareng-bareng ya. Ibu terima kasih banyak ya Bu udah mau bantu. Ya, sama-sama Akila. Kalau gitu saya semangat ya, tetap semangat ya Akila ya. Ya Ibu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Akila keluar dari ruangan BK, maka Ibu Lia mendatangi Ibu Nita selaku wali kelas 12 di ruang guru untuk menyampaikan maksud dan tujuan mengundang orang tua Akila ke sekolah. Halo, siang Bu Nita. Siang Ibu Lia, ada apa ya Ibu? Duduk dulu Bu, biar ngobrolnya lebih enak. Ya Bu, maaf nih saya ganggu siang-siang kayak gini. Bu, kemarin itu salah satu siswa Ibu dari kelas 12 atas nama Siti Akila itu ke ruangan saya Bu. Nah, infonya Siti Akila kan daftar mau melanjutkan kuliah ya Bu ke perguruan tinggi negeri melalui jalur PDSS kemarin ya yang ya, dari benar, sekolah Ibu, benar. Tapi infonya anaknya nggak masuk kuota Bu. Ya benar Ibu. Jadi kebetulan kan sekolah kan kuotanya hanya 5, yang mendaftar ada 7. Dan kebetulan yang tidak lulus seleksi itu adalah salah satunya Akila Ibu, seperti itu. Ya, karena anak kita sama saya nih, dia mau coba. Kita kan ada 2 jalur ya Bu ya. Ada yang SMPTN, ada yang SBMPTN. Nah, dia nggak lulus yang melalui PDSS dari sekolah, mau coba ngelanjutin dari yang jalur yang berbayar ya Bu, yang SBMPTN tadi.
Cuma anaknya nggak berani Bu bilang ke orang tuanya kalau yang kemarin itu dia nggak masuk kuota kita. Saya rencana ada mau undang orang tuanya Akila nih Bu ke sekolah. Jadi bisa boleh, tolong Bu, boleh. Oh, boleh banget Ibu. Dan memang sih kondisi anak Akila setelah pengumuman tidak lulus itu memang sangat-sangat murung Ibu. Cuman saya tidak berani bertanya lebih kepada anaknya. Dengan adanya Bulia sangat membantu dan saya sudah tahu, oh berarti akibat murungnya itu karena dia tidak lulus dan ingin melanjutkan tetap ke perguruan tinggi negeri. Nanti saya akan menjembatani, saya akan menguruskan surat supaya dikirimkan ke orang tua, seperti itu. Oke deh Bu, makasih banyak ya Bu Nita kalau kayak gitu ya. Jadi nanti saya mohon bantuan dari Ibu ya Bu, selaku wali kelasnya Akila untuk memberikan undangan. Ya, saya sangat terbantu dengan adanya Bulia. Terima Baik, kasih ya, kalau Ibu. ya, makasih Ya. Nita ya Bu. Lalu surat undangan dari sekolah dilayangkan ibunya, kemudian mendatangi dan memenuhi undangan yang diberikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Untuk bertemu di ruangan BK, untuk bertemu Bulia. Ya betul Pak, saya kirimkan undangan melalui Ibu Nita selaku wali kelasnya Akila ya Pak ke Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu dengan Bapak dan Ibu siapa nih biar kita bisa lebih akrab nanti ngobrol-ngobrolnya. Kenalkan, nama saya Bapak Apri. Ini orang tua Akila. Pak Apri dan baik Ibu. Ini ya selaku orang tua Akila ya Pak Bu. Iya betul. Baik, Bapak dan Ibu, maksud dan tujuan saya mengundang Bapak dan Ibu ke sini hari ini itu terkait dengan Ananda Akila. Beberapa waktu lalu ada mendatangi saya di ruang BK ini menceritakan tentang masalah sedang dialami oleh Ananda Akila sendiri. Kalau boleh tahu dari Bapak dan Ibu sendiri, apakah sudah tahu permasalahan apa yang kira-kira dialami oleh Ananda Akila, Pak, Bu? Untuk saya sendiri sih selaku ayah dari Akila, belum tahu ya apa masalah yang dialami oleh anak saya. Kalau Ibu Yani sendiri gimana Bu? Mungkin di rumah Akila lebih banyak cerita dengan Ibu sendiri? Saya pun belum tahu Bu, permasalahan apa yang dihadapi sama Akila. Makanya saya dan ayahnya datang ke sekolah untuk memenuhi undangan Ibu agar tahu permasalahan apa yang dihadapi sama anak saya. Kalau di rumah nggak terbuka saya Bu. Baik, nggak ada cerita di rumah ya Akila sama Bapak atau Ibu ya. Tapi kegiatannya sendiri gimana Ibu di rumah? Ada bekerja mungkin atau ada kegiatan lain? Mungkin itu yang membuat Akila tidak terbuka dengan saya karena saya tuh memang ada kesibukan selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga ada kegiatan menjahit untuk membantu ya sedikit-sedikit membantu ekonomi keluarga lah gitu. Nah, di samping itu pula saya emang agak berat juga karena saya ngurus adiknya Akila yang memang ada sedikit masalah ya di kesehatan fisiknya gitu. Jadi saya sibuk aja tuh ngurusin adiknya, kemudian sambil ngejahit juga. Jadi Akila sungkan untuk cerita sama saya seperti itu, Bu. Oh baik Ibu. Oleh dari karena itu Akila mencoba masalahnya ke ruangan saya ya Bu, Pak. Di sini saya coba bantu jembatani permasalahan Ananda Akila sendiri ke Bapak dan Ibu supaya nanti kita bisa sama temukan solusi yang terbaik ya Pak dan Bu buat Akila. Jadi kemarin itu Akila cerita ke saya kalau sedang melakukan
rencana melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SMPTN ya. Jadi melalui, kalau SMTN itu kan melalui PDSS ya Pak, sementara di sekolah-sekolah sendiri itu diberikan kuota dari pemerintah. Jadi ada sekolah kita kebetulan kemarin dapat kuota cuma 5 nih Pak Bu. Dan Akila itu tidak lolos untuk kuota yang diberikan di sekolah. Seperti itu. Udah cerita belum Pak Bu? Seperti itu. Akila untuk Belum. Untuk Akila sendiri sih sudah sempat cerita ya Bu, untuk waktu itu dia pernah mendaftar di sekolahnya untuk ke perguruan tinggi negeri Nggak lolos. lewat jalur PDSS di sekolah itu. cerita ya ke Bapak ataupun ke Ibu sendiri ya. Tapi Ya belum lolos tuh. Belum dapat cerita. sampai saat ini sih belum tahu perkembangannya lagi seperti apa itu ya. Oh, jadi sudah cerita kalau memang mau daftar melalui jalur PDSS, namun update-annya belum terinfo seperti itu ya Pak, Bu? Iya, betul. Baik. Jadi dari hasil kemarin itu, PDSS-nya Akila tidak mencukupi kuota dari sekolah, sehingga alternatif yang bisa kami bantu atau kami berikan, itu Akila coba mendaftar melalui jalur yang SBMPTN, Pak, Bu. Cuman yang SBMPTN ini kan ada biaya yang dibutuhkan ya dalam proses pendaftaran nanti. Nah, Akila sendiri seperti yang tadi Ibu Yani sudah ceritakan, mungkin agak sungkan cerita ke Bapak dan Ibu karena takut merasa memberatkan orang tua karena kondisi keluarga yang saat ini juga kan kondisi Ibu, Bapak, dan ada adik juga ya yang harus dibiayai berobat setiap bulannya. Jadi Akila khawatir kalau cerita ke Bapak dan Ibu nanti malah menjadi beban pikiran atau menambah beban pikiran ayah dan ibunya di rumah, Pak, Bu. Seperti itu. Oh, berarti iya saya juga belum tahu infonya kalau misalnya si Kila mau mendaftar lewat jalur yang kedua yang lewat SBMPTN itu. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih, apabila Akilanya mau melanjutkan pendaftaran melalui jalur yang SBMPTN, dari segi finansialnya apakah bersedia Pak untuk dibantu, diberikan dukungan? Iya, kalau dari saya pribadi sih ya, saya sangat mensupport, apalagi anaknya itu emang semangat gitu buat menjalani kuliahnya, buat tesnya. Saya dari segi mungkin biaya atau itu saya lebih mengutamakan gitu untuk biaya-biaya untuk keberhasilan Kalau gitu dari Akilanya. Bapak sudah menyanggupi. Kalau untuk Ibu Yani sendiri selaku ibunda di rumah, selain dari segi finansial atau biaya, kan Kila juga butuh support nih Bu, atau dukungan Ibu di rumah untuk mungkin sekedar menemani atau memberikan semangat Akila belajar di rumah Bu. Apakah kira-kira Ibu berkenan Bu untuk membantu berikan support spirit di rumah buat Akila? Bu, kalau saya pribadi ya, kalau suami saya sanggup, saya pun sanggup gitu. Karena saya kan sifatnya hanya membantu saja gitu. Kalau untuk memberikan support, ya memang jujur aja selama ini tuh saya agak kurang perhatian, terutama dalam hal komunikasi gitu ya. Di samping sayanya sibuk, Akilanya juga mungkin sungkan. Tapi kalau untuk belajar, jujur aja Akila itu memang dari TK, SD, SMP, dia tuh memang selalu berprestasi, Bu. Cuma emang anaknya diam, itu aja. Apalagi ditambah sekarang di SMA ini ngelihat saya tuh tambah sibuk dengan adiknya gitu. Kalau saya sih mensupport, sangat mensupport. Apalagi kalau seandainya memang dari bapaknya sendiri yang mungkin penghasilannya harus terbagi dengan adiknya yang sedang sakit, tapi menyanggupi, saya kuat, saya insya Allah bisa. Insya Allah saya akan mensupport, kedepannya saya akan mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan Akila, seperti itu mungkin Bu. Ya. Dari Bapak dan Ibu sendiri memang sudah menyanggupi, nanti saya akan bantu sampaikan ke Akila sendiri ya Pak Bu, kalau memang dia bisa melanjutkan nih pendaftarannya di jalur SBMPTN lagi, supaya dia lebih semangat lagi, karena saya dapat info dari guru wali kelasnya juga kemarin begitu, dapat info dia nggak lulus yang
SMPTN itu dia agak murung di kelas, Bu, Pak. Mungkin dia ngerasa kecewa atau feeling down gitu ya kan, karena dia nggak bisa lulus ujian kemarin atau nggak masuk kuota. Mungkin takut juga dimarahin atau bapak atau ibu di rumah, mungkin seperti itu. Jadi nanti saya coba sampaikan ke Akilanya ya Pak, Bu, kalau bapak dan ibu sudah bersedia dan berkenan untuk mensupport dia untuk melanjutkan studinya nanti melalui jalur SBMPTN ya. Baik Ibu, Baik, terima kasih banyak. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya ya Pak, Bu, sudah ke sini. Nanti saya coba bantu ke Akila ya untuk solusinya, berarti sudah kita temukan jalan keluarnya untuk masalah Akila sendiri ya Pak. Ibu sehat-sehat ya Bapak Ibu. Baik Ibu, amin. Terima kasih banyak Bu, terima kasih atas bantuannya. Mari Ibu, Pak. Ibu, saya pamit ya. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya Akila dipanggil oleh Ibu Lia ke ruangan BK terkait pengentasan masalah yang dihadapi oleh Akila sendiri berdasarkan hasil pertemuan Ibu Lia dengan orang tua Akila. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akila, silakan masuk, silakan duduk Akila. Ya Ibu, baik, terima kasih. Ibu benar Baik. saya Bu? Betul, saya panggil Akila tadi melalui Bu Nita ya. Ya Bu. Kemarin sudah menemui orang tua Akila di ruangan ini dan sudah saya sampaikan juga terkait kendala yang Akila hadapi. Ya Bu, ayah saya sama ibu saya marah gak Bu? Enggak, Akila, mereka sama sekali enggak marah. Mereka justru kaget karena tidak dapat info kalau kamu tidak lolos atau tidak dapat kuota PDSS dari sekolah kemarin. Dan saya juga sudah sampaikan ke beliau, ke ayah dan ibu mereka, kalau Akila nih rencana mau melanjutkan kuliahnya melalui jalur SBMPTN, dan dari segi biaya, segi support, spirit, orang tua Akila sendiri sudah menyanggupi nih Akila, mereka support kok, mereka siap. Cuma mungkin mereka kaget aja karena kamu di rumah nggak cerita apa-apa, jadi mereka tuh benar-benar ngerasa kaget aja sih, tapi nggak marah kok. Jadi mungkin saran dari saya, Akila mungkin nanti nextnya boleh diceritakan aja kalau ada kendala-kendala yang sekiranya Akila rasain ke ayah atau ibu ya, jadi supaya bisa lebih akrab juga, lebih hangat juga komunikasi keluarga di rumah. Iya Bu, tapi nanti saya nggak ngebebanin ayah saya sama ibu saya kan ya Bu? Enggak kok, karena yang penting tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Apri, yang penting Akilanya itu nanti belajar dengan sungguh-sungguh, Akila bisa masuk perguruan tinggi negeri yang Akila inginkan, dan nanti bisa lulus dengan nilai yang baik. Nanti kan Akila juga akan bisa membantu perekonomian keluarga. Akila sukses, mereka itu sudah bahagia. Karena biar gimana pun pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab orang tua, dan terkait kondisi adik Akila yang harus berobat tiap bulan pun mereka sudah menyanggupi, baik ayah dan ibu Akila sendiri mau membagi waktu dan membagi tenaga serta finansialnya untuk Akila dan adik sehingga tidak ada yang diterlantarkan. Artinya kalian berdua bisa dapat prioritas masing-masing, Akila. Yang penting nanti dikomunikasikan saja apa yang Akila butuhkan. Karena kalau Akila diem-diem aja nih di rumah, orang tua Akila tuh nggak tahu kalau kamu lagi ada masalah. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Yang penting pesan dari saya, Akila belajar yang rajin, sungguh-sungguh supaya dapat lulus, supaya nanti sekolahnya juga dapat perguruan tinggi negeri yang bagus, bisa lulus dengan nilai yang baik. Nanti kan Akila bisa jadi orang sukses dan membanggakan orang tua Akila. Kalau kayak gini saya jadi semangat lagi nih Bu buat belajar lagi, terus ngituin hubungan lagi sama orang tua. Saya mau coba-coba nyari tryout atau bimbel lagi ya Bu buat belajar. Semoga nilai saya nanti yang keluar, dan kalau misalkan ikut SBM nilainya dan hasilnya baik.
Baik, betul. Nanti kalau memang Akila ada kesulitan di beberapa mata pelajaran yang mungkin Akila nggak kuasain, itu Akila bisa nanti info ke saya atau ke Ibu Nita langsung selaku wali kelas Akila, supaya nanti diberikan materi-materi tambahan atau tryout atau pelatihan-latihan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang Akila kesulitan ya. Pokoknya jangan sungkan untuk sampaikan kendala yang Akila hadapi biar nanti ujian SBMPTN-nya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Ibu sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Ya. Semangat lagi nih. Doain ya Bu, semoga hasilnya baik. Iya, amin. Pasti saya doain. Akila jangan jangan patah semangat, jangan putus harapan. Pokoknya harus tetap melakukan yang terbaik ya buat masa depan Akila dan jadi kebanggaan orang tua ya Akila. Siap Bu. Ya, makasih ya Akila ya. Makasih juga ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Akila dapat melanjutkan pendaftarannya untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri Indramayu melalui jalur SBMPTN, dan beberapa mata pelajaran yang kesulitan Akila hadapi dibantu oleh Ibu Nita untuk dikoordinasikan dengan guru-guru mata pelajaran terkait penambahan materi dan soal-soal latihan yang diberikan untuk membantu Akila dalam melaksanakan ujiannya nanti. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.